Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan surat Al-Kahfi. Ayat terakhir kita bahas ayat yang ke-28. Kita baca kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah terhadap dirimu sendiri wahai Muhammad, artinya suruhlah dirimu ini untuk belajar sabar. Caranya bagaimana? Dan ini juga perintah buat kita semuanya, yaitu ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadah wal 'ashyi. Caranya kita menjadi orang yang sabar itu kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi ataupun petang. Yuriduna wajhah, mereka ini hanya mengharapkan wajahnya Allah, artinya mengharapkan ridhonya Allah. Wala ta'du ainaka anhum, dan jangan kamu berpaling, artinya jangan kedua matamu ini berpaling dari mereka, dari orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang. Jangan kau palingkan matamu dari orang-orang ini, artinya tetaplah pandang mereka. Dalam rangka apa kalau kamu berpaling dari mereka? Karena kamu punya niatan turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Allah tegaskan lagi, tetap matamu melihat kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah minta sama Allah di waktu pagi dan petang. Jangan kau palingkan kedua matamu dari orang-orang ini, karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dan jangan kau taati, jangan kau turuti, jangan kau ikuti orang yang aku palingkan hatinya untuk mengingat kami. Jadi orang lupa sama Allah itu juga orang itu karena sudah dilalaikan hatinya oleh Allah. Wattaba'a hawa, dan dia ikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya orang tersebut adalah furuta, sudah melampaui batas. Artinya dia sudah kelewatan, sama Allah dilupakan. Banyak orang yang cari kerja, banting tulang peras keringat, kepala di kaki, kaki di kepala. Kenapa kamu gak sempatkan untuk sholat? Atau kenapa kamu sholatnya kenapa harus di akhir waktu? Alasannya karena saya lagi sibuk mencari rizki. Dia alasan mencari rizki, dia lupakan Allah, artinya Allah di nomor sekian kan, padahal yang memberi rizki ini adalah Allah. Jadi aneh orang mencari rizki, alasan mencari rizki dia lupakan Allah, padahal yang memberi rizki ini adalah Allah. Kan aneh ini. Ini fenomena yang kita banyak jumpai manusia, terutama di masa sekarang ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah-kisah ini, ayat yang ke-28 ini maksudnya orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang,
itu siapa? Maksudnya ada makna yang tersirat di dalam ayat ini, yaitu orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang mereka ini dengan kecukupan yang mereka miliki itu sehingga tidak banyak aktivitas kecuali aktivitasnya ini untuk Allah. Karena berapa banyak orang yang ketika diberikan keluasan rizki kemudian haknya untuk Allah, kepentingannya ini untuk Allah, itu dia kurang. Berapa banyak orang yang ketika baru dikasih musibah oleh Allah baru dia ingat Allah. Dan ketika Allah selamatkan dia dari bahaya, Allah berikan kesenangan, dia malah lupa sama Allah. Wa idza ghasyiyahum maujun fil fulki da'awallaha mukhlisin. Kalau mereka ini diombang-ambingkan oleh badai di tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Doanya serius, ya Allah selamatkan kami, ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, ternyata mereka apa? Lupakan Allah lagi. Jamaah sekalian, jadi maksudnya di sini ayat yang ke-28 itu yang dimaksud orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang. Itu adalah yang pertama, maksud para ulama di sini adalah orang-orang miskin seperti yang disebutkan dalam surah Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Janganlah kau usir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Kenapa disebutkan pagi dan petang? Ini menunjukkan waktu pagi dan sore hari ini adalah waktu yang utama. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, sholat yang paling berat bagi orang munafik ini adalah sholat subuh dan sholat asar. Athqalus sholawati alal munafikina sholatul fajri wa sholatul asr walau alimu ma fihima la atauhuma walau habwan. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat asar. Seandainya mereka tahu hakikat yang terkandung dalam keduanya, maka sungguh mereka akan mendatanginya ke masjid berjamaah meskipun dalam keadaan merangkak. Kemudian pentingnya pagi dan sore, jamaah sekalian, itu pentingnya bagaimana kita harus memulai aktivitas ini dengan mengingat Allah, berzikir, banyak berzikir kepada Allah. Berzikir, kemudian kita baca Quran, kemudian baca zikir pagi dan sore. Kapan bacanya? Adalah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar atau sebelum maghrib. Ya, banyak sekali itu doa-doa tentang zikir pagi dan petang itu banyak. Ya, ini itu kita bisa baca itu. Kita senantiasa kita baca dan jangan kita lewatkan. Ya, syukur bisa baca 3 kali, artinya setiap wirid dibaca 3 kali masing-masing 3. Ya, kalau baca 1 kali sudah syukur lebih dibaca 3, ya, atau lebih banyak daripada itu, ya, karena ada beberapa zikir yang dibaca sampai 100 kali. Ya. Seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu baik dibaca di waktu pagi itu 100 kali, kemudian di waktu sore juga 100 kali. Kalaupun dibaca cuma 3 kali saja pun cukup. Nah, ini kemudian ada juga yang mengartikan yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi adalah orang yang senantiasa mendatangi sholat berjamaah di masjid. Jadi intinya disuruh kita ini kalau mau belajar sabar, itu belajarlah sabar bukan hanya kepada orang yang murni mereka ini miskin saja. Karena banyak orang miskin tapi dia jauh dengan Allah, gitu kan. Ternyata orang miskin ini nggak memberikan manfaat kepada kita. Orang miskin ini ternyata dia banyak keluh kesahnya. Jadi ada di sini ada pilihan, artinya kalau kita ini mau belajar sabar, ini dengan orang miskin yang dia ini tidak banyak keluh kesah, banyak dia senantiasa mengingat Allah, kemudian orang yang senantiasa
mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, dan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petangnya. Ini makna dari ayat tersebut. Karena apa? Wala ta'du aynaka anhum, jangan sekali-kali kedua matamu ini berpaling dari orang-orang tersebut. Kalau orang sudah mau berpaling dari 3 kelompok orang tersebut, ya, maka berarti belajar sabarnya ini belum tepat, ya. Dan Allah mengatakan turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa, jangan kau ikuti, jangan kau taati orang yang hatinya kami lalaikan untuk mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya itu sudah melampaui batas. Ada beberapa kisah, di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, riwayat dari Abdurrahman bin Sahal bin Hunayf tentang ayat ke-28 ini. Ketika turun ini, Rasul membaca wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada wal 'ashi. Rasulullah kemudian keluar mencari orang-orang yang dimaksud. Maka ketemulah dengan satu kaum yang senantiasa mengingat Allah, kepala mereka ini terbuka. Kemudian mereka tidak pakai sendal, dan kemudian mempunyai pakaian yang tidak baik, hanya pakaian yang biasa-biasa saja. Kemudian setelah melihat itu, Rasulullah duduk bersama mereka dan mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amaroni an asbira nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dari sebagian umatku ini orang-orang yang aku bisa belajar sabar dengan mereka. Itu orang-orang miskin. Kemudian riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun yaqra'u suratal Hijr aw suratal Kahfi fasakat. Rasulullah datang, dan ternyata di situ ada seorang laki-laki yang sedang membaca surat Al-Hijr dan surat Al-Kahfi, lalu diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadzal majlisul ladzi umirtu an asbira nafsi ma'hum. Inilah majlis yang aku diperintahkan untuk duduk bersama mereka, karena dengannya aku bisa belajar sabar. Ya. Ada satu kisah yang lainnya, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, beliau berkata, ketika kami ini berenam bersama Nabi. Jadi Nabi dengan orang, ada sahabat 6 termasuk saya, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kemudian orang-orang musyrik ini tiba-tiba mengusir kami. Artinya mengusir orang. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, kita tahu beliau ini adalah orang kaya, keluarga terpandang dari Quraisy. Bahkan silsilah beliau ini dengan Rasulullah ini termasuk masih tua Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau diruntut itu masih pamannya Nabi, silsilahnya ini. Ya, ketemu pada Abdi Manaf. Orang Quraisy ini banyak berkumpul di Abdu Manaf. Jadi suatu ketika 5 orang ini diusir sama orang-orang musyrik dari majelisnya orang musyrik, ya. Karena apa? Orang musyrik ini nggak mau duduk, pembesar Quraisy ini nggak mau duduk, orang Arab jahiliyah ini nggak mau duduk, ya. Orang-orang yang terpandang mulia, kemudian atasan, pimpinan ini nggak mau duduk sama wong cilik, sama orang kecil. Maka kemudian diusirin. Ya. Utrud haula la yajtari'una alaina. Usir mereka orang ini, karena mereka ini enggak level dengan kami. Berani-beraninya mereka ini kok masuk ke tempat kami, mau duduk bersama kami. Ya.
Wa kuntu ana, ya saat itu yang 6 orang itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada saya, kemudian ada Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orang nggak punya keluarga di Mekah ini, ya nggak punya keluarga besar. Beliau ini kerjanya hanya sebagai seorang pengembala kambing, punya Uqbah bin Abi Mu'id, seorang pembesar Quraisy. Ya. Kemudian ada seorang laki-laki dari Bani Hudzail, kemudian ada Bilal bin Rabah, ya, karena Bilal ini adalah mantan budak. Kemudian ada dua orang yang aku lupa namanya, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Usir mereka orang ini. Maka fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sya'allah an yaqa. Maka terbesit dalam benak Rasulullah ini untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh para pembesar Quraisy ini. Oke lah, ini ada semacam kayak apa namanya, lobby, ya. Ini sedang diplomasi. Oke lah, biar nanti saya yang bicara. Maka Allah turunkan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jangan kau usir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhanmu, kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Maksudnya itu adalah jangan kau usir sahabat seperti Ibnu Mas'ud, seperti orang-orang Bilal bin Rabah, meskipun mereka ini orang miskin, tetapi jangan kau usir dari majelis kamu. Ya. Maka turunlah ayat ini. Wala tuti man aghfalna qalbahu dzikrina. Jangan kau ikuti orang-orang yang hatinya sudah kami lalaikan untuk mengingat kami. Siapa mereka? Pembesar-pembesar Quraisy. Di antaranya adalah disebutkan Umayyah bin Khalaf dan pembesar-pembesar yang lainnya. Ada lagi kisah yang lainnya, ya, yaitu ada sahabat Salman. Ya. Ada sahabat Salman ini memakai baju yang kainnya ini kain suf dari bulu, hanya kasar. Dan kainnya ini artinya kalau dipakai. Jadi baju apa ini? Mungkin jenengan lebih tahu. Kalau dipakai ini enggak, keringat ini jadi bau badan ini lebih kerasa. Ya, yang jelas ini baju murahan lah, gitu kan. Baju bukan baju yang bermerek. Jadi kalau dipakai bau badan ini, jadi badan ini langsung hawanya panas, sumuk, kemudian keluar keringat dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Jadi ada beberapa baju kalau dipakai seperti itu. Nah, sahabat Salman ini memakai baju itu, maka diusir. Ada orang, ya, duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta supaya apa? Sahabat Salman ini diusir. Maka turunlah juga ini, Rasul diperingatkan supaya tidak mengikuti perintah orang-orang tersebut. Setelah perang Uhud yang terjadi pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah, di dalam perang Uhud ini Wahsy, ya, Wahsy ini seorang budak ya, Quraisy. Aslinya adalah orang Habasyah, orang Ethiopia, budak yang hitam. Waktu sebelum Nabi dan para sahabat hijrah ke kota Mekah, ini sahabat Bilal beriman kepada Rasulullah dan dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian mendengar berita ini, Wahsy ini cemburu, iri luar biasa. Kenapa Bilal yang dibebaskan? Kenapa bukan saya? Kemudian melihat orang-orang seperti, ya, yang lainnya, Ammar bin Yasir, kemudian ada Salim, mantan budaknya Abu Hudzaifah, kemudian dibebaskan. Tidak hanya dibebaskan, bahkan diangkat menjadi anaknya. Ini dalam hati Wahsy ini berkecamuk. Kenapa bukan saya? Kenapa bukan saya? Akhirnya datanglah satu masa di mana
dijanjikan kepada Wahsy, kalau kau bisa membunuh Hamzah, pamannya Muhammad, kata Hindun ini, waktu itu belum pada masuk Islam ini, Wahsy dan Hindun dan Abu Sufyan, maka kau akan kubebaskan. Maka ketika perang Uhud ini berkecamuk, Wahsy ini nggak repot-repot, dia nggak mau perang sebenarnya. Dia cuma satu niatannya, yaitu ingin menuntaskan, yaitu dengan membunuh Hamzah. Selesai. Setelah membunuh Hamzah, dia istirahat, dia nggak perang gitu kan. Karena tujuannya hanya membunuh Hamzah, selesai. Maka ketika dia melemparkan, karena orang Habasyah ini jago, ini Wahsy ini jago dalam melempar tombak, hirbah namanya. Hirbah ini tombak yang tidak panjang. Jadi hirbah ini tombaknya nggak panjang, mungkin separuh panjang ini separuh dari tinggi laki-laki dewasa, kurang lebih demikian. Karena kalau tombak itu panjang, bahasa Arabnya bukan hirbah tapi rumh, ar-rumh itu tombak yang panjang. Tapi kalau tombak ini tidak panjang, separuhnya namanya adalah hirbah. Maka Wahsy melemparkan ini hirbahnya, tombaknya ini tepat ke perutnya Hamzah. Kemudian Hamzah ini jatuh, kemudian beliau syahid, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Maka ketika perang ini sudah selesai, maka Hindun mengatakan, ya karena sudah diberitahu sudah membunuh Hamzah, hana waqtul wafa ya Abadasmah. Maka Wahsy ini juga dipanggil dengan sebutan Abu Dasmah. Hana waqtul wafa ya Abadasmah. Sudah tiba waktu untuk menuntaskan, untuk membayar janji. Ini adalah waktu untuk menepati janjimu, janjiku untukmu wahai Abu Dasmah, wahai Wahsy. Syafaita washtafait. Engkau sudah mengobati dan kau sudah terobati. Kau sudah mengobati dendam yang berkecamuk dalam hatiku, dan kau sudah terobati, kau sudah terbebas dari perbudakan. Kenapa Hindun ini tujuannya adalah untuk siapa yang bisa membunuh Hamzah dia bebaskan, dia akan dibebaskan. Wahsy dia jadikan target sebagai orang suruhannya yang disuruh untuk membunuh Hamzah. Karena ketika perang Badar ini terjadi, yang membunuh saudaranya Hindun yaitu Al-Walid bin Utbah, kemudian yang membunuh ayahnya Hindun yaitu Utbah bin Rabi'ah, dan pamannya Syaibah bin Rabi'ah, itu adalah dari siapa? Ali bin Abi Thalib dan Hamzah. Dan Hamzah inilah yang membunuh siapa? Yang membunuh paman dan ayahnya Hindun, sehingga dendamnya ini berkecamuk. Maka kata Hindun, tolong carikan di mana jasadnya Hamzah, bilang ke Wahsy setelah perang ini selesai. Maka di antara puluhan orang-orang yang syahid ini, maka ditemukan Hamzah. Maka tunjukkan kemudian Hindun ini artinya senyum dengan sangat puas, artinya dia bisa membalas dendamnya. Maka bilang ke Wahsy, ya Wahsy, mazzik sadrah, sobek, artinya robek dadanya Hamzah. Kemudian Wahsy merobek ini dadanya paman Hamzah ini. Kemudian uridu kabidah, saya minta hatinya. Diambil hatinya sama Wahsy, kemudian diserahkan ke Hindun. Kemudian dikunyah hatinya Hamzah ini oleh Hindun. Maka kan ini barang mentah, maka tidak ditelannya, kemudian hanya dimuntahkan saja. Kemudian ada beberapa bagian anggota tubuh Hamzah ini dimutilasi. Maka ketika Fathu Makkah ini terjadi, di antara nama-nama 17 nama yang kata Nabi tidak mendapatkan suaka, artinya tidak mendapatkan keamanan, tidak mendapatkan kebebasan, artinya dia boleh dibunuh. Di antaranya adalah Hindun dan Wahsy, meskipun akhirnya dua-duanya masuk Islam. Ya. Dan ketika Wahsy ini dibebaskan, ya kan? Ketika dibebaskan setelah perang Uhud, dia berjoget-joget. Ya, dia berjoget sambil mengatakan anak hur, saya merdeka, saya merdeka, saya merdeka. Biasanya budak itu nggak pakai baju bagian atas, ya kan? Ngeligo. Ya, kalaupun pakai baju biasanya hanya penutup untuk ya selempang saja, nggak ke baju tertutup.
Biasanya budak seperti itu. Suatu ketika karena Wasi ini sudah bebas, dia pakai baju agak rapian dan pakai surban rapi. Masuk ke majelisnya pembesar Quraisy. Duduk, beraninya dia duduk kan, karena merasa sudah merdeka, dianggapnya orang merdeka udah sama derajatnya. Maka apa kata pembesar Quraisy saat itu? Kau berani-beraninya kau duduk di tempat kami. Pergi. Kau hanyalah seorang dulu kau meskipun kau orang bebas, kau dulunya adalah seorang budak. Jadi Wasi pulang dan menangis. Jadi saat itu menunjukkan bahwasanya kalau dalam Islam, artinya orang ini baik dia tidak memandang apakah orang itu orang kaya, orang miskin, itu semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah kecuali takwanya. Makanya Islam datang ini Rasulullah tidak membedakan mana orang yang miskin dengan orang yang kaya. Bahkan Rasulullah lebih suka ketika duduk-duduk bersama orang-orang yang miskin, yang mereka ini orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya dan istiqomah dalam ibadahnya. Bahkan seorang ulama bernama Aun bin Abdillah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan seperti ini. Fakuntu ujalisul agniya. Saya ini pernah duduk-duduk bersahabat dengan orang-orang kaya. Faraitu thauban ahsana min thaubi. Aku lihat bajunya ini lebih bagus dari bajuku. Wadaran khairam min dari. Rumahnya lebih indah dari rumahku. Wadabatan nafraha min dabati. Dan kendaraannya ini lebih nyaman, lebih mewah daripada kendaraanku. Meskipun waktu itu belum ada motor, belum ada mobil, tapi kuda ini juga berkelas. Artinya unta ini juga ada harganya, ada kelas-kelasnya. Kalau zaman sekarang, artinya kata siapa ini, Aun bin Abdillah, ketika aku ini duduk bersama atau bergaul dengan orang kaya, maka aku lihat bajunya ternyata lebih mahal dari bajuku. Bajunya lebih cakep dari baju saya. Kemudian rumahnya lebih megah daripada rumahku. Dan aku lihat kendaraannya itu lebih baik, lebih mahal daripada kendaraanku. Mungkin motornya dia lebih mahal. Ya. Saya yang cuman pakai Honda Beat, dia pakai PCX. Ya kan? Mobil saya cuman yang biasa saja, dia mobilnya sudah kelas-kelas yang Alphard atau yang apalah gitu. Maka aku merasa ketika aku duduk bersama orang kaya ini, aku merasa tidak nyaman. Ditambah lagi kalau orang kaya ini, orang kaya yang dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Beda rasanya orang kaya yang mereka ini dikasih Allah taufik, nikmat taufik untuk senantiasa beramal soleh, dia dermawan, dia sedekah terus, istiqomah dalam ibadahnya. Beda dengan orang kaya yang tidak demikian. Maka kata Aun bin Abdillah, ketika aku bergaul dengan orang kaya, duduk-duduk dengan orang kaya, aku lihat bajunya lebih baik dari bajuku, rumahnya lebih baik dari rumahku, kendaraannya lebih nyaman dari kendaraanku. Fakullama jalastul fuqara fastarahtu. Maka ketika aku duduk bersama orang fakir, fastarahtu, aku bisa istirahat. Artinya apa? Aku merasakan ternyata nikmat yang Allah berikan kepada saya itu jauh lebih baik daripada yang diberikan kepada orang fakir itu. Jadi cara untuk kita bisa membuat diri kita ini sabar adalah dengan banyak, artinya melihat orang-orang yang secara ekonomi itu jauh di bawah kita. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis beliau bersabda, la tangduru ila man huwa fauqakum. Jangan kalian suka melihat kepada orang yang lebih atas dari kalian. Artinya secara ekonomi, hartanya dia lebih banyak dari kalian. Walakin induru ila man huwa asfala minkum. Akan tetapi lihatlah kepada orang yang secara ekonomi ini lebih rendah daripada kalian. Karena apa? Fahuwa azdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena melihat orang yang lebih kaya, selalu melihat orang yang lebih kaya, itu paling dekat kalian ini untuk tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jadi dengan kita ini selalu mendengak, maka kita ini akan pegel kepala kita.
Kenapa? Kita terobsesi untuk terlalu melihat orang yang selalu kaya, sehingga itu lebih mendekatkan diri kita untuk tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang ke-28. Ayat yang berikutnya adalah ayat ke-29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran nahada bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa hasunat bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqah. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya ini mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minta dikasih air, minuman, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah melanjutkan menyuruh kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah yang hak ini dari Tuhanmu, sampaikan kebenaran dari Tuhanmu ini. Maka siapapun yang mendengarnya, kalau Allah sudah berkehendak orang ini beriman, pasti akan diberikan iman oleh Allah. Kemudian kalau Allah sudah berkehendak orang ini kafir, maka Allah akan membiarkan orang ini dalam kekafirannya. Kemudian kami, kata Allah, sudah menyediakan bagi orang-orang zalim itu, yaitu orang-orang kafir yang tidak beriman itu, neraka yang gejolaknya ini meliputinya suradik, ya. Artinya gejolaknya ini meliputi mereka, hawa panasnya itu meliputi mereka. Ada beberapa ulama di sini dalam tafsiran suradik itu artinya ada yang mengartikan gejolaknya. Ada juga yang mengartikan adalah pagarnya neraka. Maka dalam sebuah riwayat dijelaskan pagarnya neraka ini, ya, ini ada 4. Ada 4 ini dari pagar neraka ini, ya. Kemudian masing-masing ini pagar itu orang baru bisa melewatinya adalah masiratu arba'ina sanah. Orang baru bisa melewati pagar neraka yang pertama itu perjalanan selama 40 tahun. Kemudian dia baru bisa melewati pagar berikutnya ini 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Jadi intinya gejolaknya panasnya neraka ini adalah sampai pada perjalanan sepanjang 40 tahun kalikan 4, berarti berapa? 160 tahun perjalanan. Dalamnya neraka itu perjalanan batu dilemparkan dari tebing neraka sampai ke dasar neraka ini, perjalanan batu itu 500 tahun. Itu dalamnya neraka. Kemudian gejolaknya neraka ini adalah perjalanan selama 160 tahun. Panasnya, artinya gejolaknya ini meliputinya. Jadi itu jaraknya itu sampai sekitar jarak orang melakukan perjalanan selama 40 tahun kalikan 4. Suradik, ya. Suradik ini artinya adalah apa? Adalah pagar. Ada dalam bahasa Arab itu ada artinya pagar, juga artinya maksud di sini adalah gejolaknya. Wa iyastaghitsu, dan kalaupun mereka ini minta air minum. Karena penghuni neraka ini dimasukkan neraka dalam keadaan kehausan sangat. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami menggiring orang-orang pendosa ini ke neraka jahanam dalam keadaan kehausan. Mereka tidak mendapatkan air dari telaganya Nabi, karena tidak semua orang akan mendapatkan air dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah orang-orang ahli neraka ini, orang-orang kafir, dan mereka masuk ke neraka ini dalam keadaan kehausan.
Wa iyastaghitsu, ketika mereka ini, kalaupun mereka ini minta air, yughatsu, diberikan air kepada mereka, bima'in kal muhal, dengan air seperti lelehan besi. Muhal ini ada, yang pertama adalah lelehan besi. Suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, jika kalian ingin ditanya tentang apakah itu al-muhal, al-muhal ini adalah beliau mengambil emas, kemudian perak, kemudian beliau lelehkan, maka inilah air yang akan diminumkan kepada penghuni neraka. Ada juga yang mengatakan di sini al-muhal ini adalah segala macam yang namanya besi-besian yang dikeluarkan oleh bumi, baik itu besi, emas, perak, timah, tembaga, segala macam, itu dikumpulkan, dilelehkan, kemudian diminumkan kepada penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itulah makna dari al-muhal. Yashwil wujuh, yang membakar wajah-wajah. Jadi ketika setiap penghuni neraka ini hendak minum al-muhal, maka wajahnya ini sudah terbakar. Bahkan saqatat farwata wajhi, maksudnya adalah ini daging-dagingnya ketika mau hendak minum, itu sedang mau diminumkan, ini daging-daging wajahnya ini sudah pada rontok, meleleh. Tinggal tengkoraknya seperti itu. Kemudian diminumkan, dia minum karena saking hausnya. Dalam surah Al-Waqiah Allah berfirman, fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Mereka penghuni neraka ini akan meminum minuman neraka ini seperti unta yang minum air. Unta ini hanya dalam beberapa saat saja itu 25 liter air atau 40 liter air itu habis. Jadi sekali sedot itu puluhan liter air habis. Itu unta. Dan itulah Allah menggambarkan seperti itu ciri-ciri nanti sifatnya penghuni neraka itu minum seperti minumnya seekor unta. Karena saking hausnya, tidak ada minuman lain. Dia minum itu. Maka sebelum diminum itu wajahnya sudah, dagingnya ini sudah hancur, kemudian diminum, maka isi perutnya ini juga akan hancur. Faqatta'a am'a'ahum, akan merobek-robek dan memutus-mutuskan usus-usus mereka, menghancurkan isi perut mereka. Nauzubillahi min dzalik. Bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqa, dan sejelek-jelek tempat istirahat atau tempat tinggal atau tempat tidur. Jadi di sini disebutkan dengan istilah murtafaqa. Murtafaqa ini dari kata mirfaq. Mirfaq ini artinya siku. Siku, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum milas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq ini jamak mirfaq. Jikalau kau berdiri hendak untuk salat, maka hendaklah kalian wudu. Yang pertama basuh itu muka. Ini wajibnya wudu ini muka, Karena dalam mazhab Syafi'i telapak tangan dengan berkumur dan istinsak madmadah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang berwudu langsung ke mukanya, ini yang penting dia niat, maka dia sah. Mukanya, maka dalam Al-Maidah 6 yang pertama dibasuh adalah muka. Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka, wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku. Dari tangan ini atas sampai siku. Maka mirfaq, marafiq, murtafaq itu maksudnya adalah apa? Siku. Kenapa dinamakan sebagai tempat tidur murtafaqah? Itu perlambang seperti orang yang tidur berbantalkan dengan sikunya, lengannya seperti ini. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa, Masya Allah kayanya. Satu kalimat, satu kata dengan kata yang lainnya saling berkaitan.
Mirfaq itu siku, murtafaq itu artinya tempat tidur, yaitu ketika orang ini tidur menggunakan sikunya. Makanya sunnahnya Rasulullah kalau tidur apa? Berbantalkan dengan siku beliau dan menghadap ke arah kiblat, ke arah ini ya. Itu makanya murtafaq dengan mirfaq itu ada kemiripan. Insyaallah kita semakin ngaji semakin banyak ilmu, gitu kan? Dan semakin bermanfaat dalam hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.